Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dari SPLI PS1 absen 31. Di sini sebagai kelompok Said bin Said. Saya sebagai ketua dan anggota-anggota saya yaitu Andri Sukma, Anindita Kalisa Rahmah, Bagas Aji Santoso, Kiara Azahra Valerina, Emil dan Muzaka, Nita Ramadhani, dan Seva Hairun Nisa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari PPT yang telah saya buat. Berikut adalah peta konsepnya. A. Kondisi masyarakat Arab sebelum Islam dan sejarah politik Arab sebelum Islam. B. Agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam, asal-usul masyarakat Arab. C. Muhammad SAW sebelum menjadi Nabi dan Rasul. D. Dakwah Nabi Muhammad sebelum menjadi Rasul ketika di Mekah. E. Dakwah Nabi Muhammad setelah menjadi Rasul ketika di Mekah. F. Substansi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. G. Strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. H. Keterkaitan antara substansi dan strategi dengan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Kondisi masyarakat Arab sebelum Islam dan sejarah politik Arab sebelum Islam. Kehidupan bangsa Arab sebelum datangnya Islam dikenal dengan istilah jahiliyah. Masyarakat jahiliyah ini identik dengan peradaban yang sangat buruk, pelacuran di mana-mana, pertumpahan darah, perbuatan keji yang tidak diterima oleh akal sehat. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad, orang-orang Arab menganut agama Yahudi, Nasrani, Majusi, Sabiyah, dan penyembah berhala atau paganisme. Kondisi politik masyarakat Arab sebelum Islam. Pada masyarakat Arab, pra-Islam dapat dibagi menjadi dua bagian berdasarkan batas teritorial. 1. Penduduk kota Al-Hadharah yang tinggal di kota perniagaan Jazirah Arab, seperti Mekah dan Madinah. Kota Mekah merupakan kota penghubung perniagaan utara dan selatan. Para pedagang dengan kabilah-kabilah yang berani membeli barang dagangan dari India dan Cina di Yaman dan menjualnya ke Syria di utara. 2. Penduduk pedalaman yang mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Cara mereka hidup adalah nomaden, berpindah dari suatu daerah ke daerah lain. Mereka tidak mempunyai perkampungan tetap dan mata pencaharian yang tepat bagi mereka adalah memelihara ternak, domba, dan unta. Bagian agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam, asal-usul masyarakat Arab. 1. Agama Yahudi. Konon masuknya agama Yahudi di Jazirah Arab pertama kali eksis di daerah Yaman lewat perantara penjual jerami bernama As'ad bin Abikar. Ketika itu dia pergi berperang ke Madinah dan di sanalah dia memeluk agama Yahudi. Dia lalu membawa serta 2 ulama Yahudi dari suku Bani Quraisyah ke Yaman. Agama Yahudi tumbuh dan berkembang pesat di sana. Terlebih lagi ketika anaknya Yusuf bergelar Zu Nuwas menjadi penguasa di Yaman. 2. Agama Nasrani. Masuknya agama Nasrani ke Jazirah Arab melalui pendudukan orang-orang Habasyah dan Romawi. Pendudukan orang-orang Habasyah kali pertama terjadi di Yaman sekitar tahun 340-378 Masehi. Ketika itu terjadilah gerakan kristenisasi di pemukiman di Yaman. 3. Agama Swabi'ah. Menurut berbagai literatur dan penelusuran berbagai peninggalannya di Irak, agama Swabi'ah menunjukkan bahwa agama ini dianut oleh kaum Ibrahim Chaldeans. Mayoritas pemeluk agama ini adalah penduduk Syam dan Yaman pada zaman dahulu. Barulah agama ini mulai punah dan kehilangan eksistensinya setelah datangnya agama Yahudi dan Nasrani. 4. Agama Majusi. Perkembangan agama ini lebih banyak di kalangan orang-orang Arab yang bertetangga dengan orang-orang Persia, yaitu orang-orang Arab di Irak, Bahrain, Hajar, dan kawasan tepi pantai Teluk Arab. Agama Majusi juga dipeluk oleh elit-elit politik Yaman pada masa pendudukan bangsa Persia terhadap Yaman. Para ahli menyelidiki bahasa Arab yang dibandingkan dan dikaitkan dengan bahasa Ibrani, Asyur, Babil, dan Punisia. Nyatalah bahwa orang-orang dari bangsa tersebut berdekatan dan mempunyai perawakan yang sama, seperti berambut hitam, berjanggut tebal, dengan warna kulit hitam dan ciri-ciri khusus lainnya. Maka berdasarkan biologi dan antropologi, bangsa Arab itu termasuk golongan bangsa Saam atau Sematen. Gustav Le Bon berkata bahwasannya beberapa waktu yang lampau bangsa Arab itu telah ada. Ahli-ahli yang menyelidiki dan menggali pembendaharaan bumi telah mendapatkan bukti-bukti bahwa bangsa-bangsa manusia yang hidup di zaman besi mempunyai bentuk badan yang hampir sama. George Zaidan, ahli penyelidik yang termasyhur itu, berkata. Saler dan Reber berkata bahwa asal-usul kediaman bangsa Arab
Sa'am itu adalah semenanjung Arabia sendiri. Jelasnya asal-usul bangsa Arab itu ialah bangsa Sa'am. Bangsa Arab terbagi kepada 3 bahagian, yaitu Arab Baidah, Arab Adibah, dan Arab Musta'ribah. Yaitu bangsa Arab di zaman purbakala yang riwayatnya tidak dapat dipertahankan lagi. Hanya bekasnya saja yang tinggal, mereka adalah kaum Tsamud dan kaum Ad. Semua ini tidak dapat diselidiki lagi karena sudah musnah. Keturunan Bani Kahtan yang kemudian menjadi Arab Musta'ribah, yaitu bermula dari kedatangan Nabi Ibrahim ke tanah Arab bersama istrinya Siti Hajar dan anak laki-lakinya Ismail. Kemudian Ismail menikah dengan perempuan bangsa Arab, maka keturunannya yang menjadi Arab Musta'ribah, artinya keturunan lain yang telah menjadi bangsa Arab. Kaum Kahtan itu menimbulkan pula 2 keturunan besar, yaitu Himyar menyebabkan kesihir, Daumatul Jandal, Tabuk, dan pinggiran Syam. Sebahagian lagi bermukim di sebelah selatan Hijaz. Kaum Kahtan tersebar pula ke beberapa daerah, yaitu disebut dengan Banu Azad, Tai, Huzhaj, Hamdan, Kindah, Murad, dan Inmar. Dari kabilah Azad itulah keturunan raja-raja Ghassan yang memerintah di Syam. Kemudian dari Bani Ghassan itu juga menjadi keturunan Bani Aus dan Bani Hazrat yang tinggal di Yasrib, Madinah. Muhammad SAW sebelum menjadi nabi dan rasul. Kelahiran, masa remaja, dan pernikahan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Mekah, kira-kira 200 meter dari Masjidil Haram. Pada Senin menjelang terbitnya Fajar, 12 Rabiul Awal, tahun Gajah, bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Dinamakan tahun Gajah karena pada waktu itu bala tentara Abraha dari Yaman menyerang Ka'bah dengan maksud akan meruntuhkannya. Mereka datang mengendarai gajah, namun penyerangan itu gagal total karena Allah mengirimkan burung ababil yang menjatuhkan batu-batu dari neraka kepada mereka, seperti yang diceritakan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-Fil. Sejak dalam kandungan telah nampak tanda-tanda kebesaran Nabi Muhammad SAW. Tatkala Nur Muhammad masuk ke dalam rahim ibundanya, Aminah, Allah memerintahkan kepada malaikat membuka pintu surga Firdaus untuk memberitahukannya kepada semua penghuni langit dan bumi. Tanah-tanah yang tadinya kering menjadi subur, pohon-pohon kayu berdaun rimbun dan berbuah lebat, angin berhembus sepoi-sepoi basah. Binatang-binatang di darat dan di laut ramai bergembira memperbincangkannya. Nabi Muhammad SAW lahir tidak seperti manusia lainnya, yaitu keluar dari kemaluan ibunya. Tapi, dari dalam perut ibunya keluar cahaya yang begitu terang dan terlihat Nabi Muhammad SAW dalam keadaan bersujud. Menurut riwayat lain, Nabi Muhammad SAW dengan meletakkan kedua tangannya di lantai, mengangkatnya kepalanya ke langit sebagai pertanda ketinggian martabatnya dari semua makhluk. Beliau lahir dalam keadaan bersih, sudah berkhitan, dan sudah terpotong tali pusarnya. Wangi bercelak mata dengan kodrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut sebagian ahli sejarah, beliau diketankan oleh Abdul Muthalib sesudah berusia 7 hari dalam suatu upacara jamuan dan sekaligus menamakannya dengan Muhammad. Masa remaja. Pada usia 12 tahun, beliau diajak Abu Muthalib untuk ikut dalam kafilah dagang ke Syam. Sejak saat ini, beliau semakin menekuni dunia perdagangan. Hingga suatu ketika, seorang saudagar kaya Mekah, Sayyidah Khadijah, membuka lowongan kerja bagi siapa saja untuk menjajakan dagangannya. Abu Thalib mendengar hal itu, kemudian menawarkannya kepada Nabi Muhammad. Beliau menerima tawaran tersebut. Tugas pertama Nabi Muhammad adalah berniaga ke negeri Syam. Beliau ditemani oleh masyarah budak Sayyidah Khadijah dengan membawa barang dagangannya berupa kain-kain. Berkat kerja keras, sikap jujur, dan amanah, Nabi Muhammad berhasil menjajakan barang dagangannya. Semuanya laku terjual dan untung banyak. Setelah mendengarkan cerita dari Maisarah, Sayyidah Khadijah terkesima dengan sikap dan perangai Nabi Muhammad dalam mendagangkan barangnya. Nabi Muhammad sudah menjadi pemimpin kafilah dagang ke luar negeri pada saat usianya baru 17 tahun. Ia berdagang hingga ke 17 negari lebih
di antaranya Syam, Yordania, Bahrain, Bursa, Irak, Yaman, dan lainnya. Dalam Sirah Nabawiyah Al-Mubarakfuri menjelaskan bahwa Nabi Muhammad menggandeng As-Sa'ib bin Abu Sa'ib sebagai partner saat awal-awal mulai bisnis. Bagi Nabi, Abu Sa'ib adalah rekan terbaiknya dalam bisnis, tidak pernah berselisih dan tidak curang. Pernikahan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW menikah dengan seorang wanita bernama Siti Khadijah. Siti Khadijah merupakan wanita kaya raya karena berdagang yang dibantu ayahnya. Hal ini berawal dari Abu Thalib yang mendengar bahwa Siti Khadijah membutuhkan tenaga perjalanan dagang ke Syam. Mendengar kabar ini, Abu Thalib menawarkan Muhammad kepada Khadijah untuk membantu selama perjalanan. Khadijah setuju dengan Nabi Muhammad memperdagangkan barang-barang Khadijah dan mendapat untung besar dengan modal kejujuran. Setelah mengetahui kepribadian Nabi Muhammad, Khadijah terpikat dan tumbuh rasa cinta terhadap Muhammad dan bersedia untuk membuka hati agar Muhammad menikahinya. Hal ini sama sekali tidak terpikir oleh Khadijah karena sebelumnya banyak sekali laki-laki yang ia tolak cintanya. Dakwah Nabi Muhammad sebelum menjadi Rasul di Mekah. Muhammad memulai dakwahnya ketika beliau mendapatkan wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudatsir ayat 1-7. Pertama-tama, beliau melakukannya secara diam-diam di lingkungan sendiri dan di kalangan rekan-rekannya. Karena itulah, orang yang pertama kali menerima dakwahnya adalah keluarganya dan sahabat dekatnya. Masa dakwah beliau secara sembunyi-sembunyi disebut dengan dakwah sirriyah. Ini berlangsung selama 3-4 tahun. Barulah beliau memulai dakwahnya secara terang-terangan. Berikut adalah orang-orang yang menerima dakwah Nabi Muhammad untuk pertama kalinya. Yang pertama ada Siti Khadijah, yaitu istri Rasulullah. Yang kedua Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga Zaid bin Haritsah, anak angkat Rasulullah. Yang keempat Abu Bakar. Dan yang kelima Ummu Aimin. Lalu melalui Abu Bakar, pengikut Rasulullah bertambah lagi. Mereka adalah Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Fatimah bin Attab, dan Tolha bin Ubaidillah. Kemudian ujian dan rintangan dakwah Rasulullah ketika di Mekah. Rasulullah SAW bangkit mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menyeru kaum yang berhati keras dan tidak beragama untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas ini merupakan perkara yang berat dan besar. Beliau harus berhadapan dengan berbagai tantangan dan masalah, antara lain perombakan, sistem kebudayaan, sosial kepercayaan penduduk Mekah, dan meluruskan sistem sosial yang tidak adil. Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi dikarenakan pada saat itu keadaan di Mekah masih belum kondusif dan meyakinkan. Kuatnya kekuasaan kaum musyrikin menjadi hal yang sulit apabila Rasulullah langsung berdakwah secara terang-terangan. Saat Nabi menerima wahyu yang mengatakan bahwa dirinya harus melakukan dakwah, Waraqah bin Naufal, sepupu Siti Khadijah, mengingatkan Muhammad agar berhati-hati. Pastilah kau, Muhammad, akan didustakan orang, akan disiksa, akan diusir, dan akan diperangi. Kalau sampai pada waktu itu aku masih hidup, pasti aku akan membela yang di pihak Allah dengan pembelaan yang sudah diketahuinya pula, kata Waraqah bin Naufal. Dakwah Nabi Muhammad sesudah menjadi Rasul di Mekah. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditandai dengan turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 yang dikenal dalam sejarah Islam sebagai Nuzul Quran. Dakwah Rasulullah di Mekah berlangsung sekitar 13 tahun, di mana wilayah Mekah kurang kondusif untuk mengembangkan dakwahnya, karena selama 10 tahun pertama dari dakwahnya belum memperoleh kemajuan yang berarti, terutama dalam jumlah umat Islam. Selanjutnya ialah tujuan dakwah Nabi Muhammad SAW setelah menjadi Rasul di Mekah. Tujuan dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah adalah agar masyarakat Arab mampu meninggalkan kejahiliannya dalam bidang agama, moral, dan hukum, sehingga menjadi umat yang mempercayai kebenaran utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ajaran agama Islam yang disampaikannya, sekaligus agar dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka dalam berdakwah Rasulullah SAW mempunyai strategi dakwah yang beliau lakukan, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Pada sisi lain, dakwah di Mekah lebih menekankan pada eskatologis
atau ketuhanan karena masyarakat Arab pada saat itu belum mengesahkan Tuhan. Hal ini dibuktikan dengan penyembahan terhadap berhala yang berjumlah sekitar 360 berhala yang mengelilingi Ka'bah. Di samping itu, dakwah di Mekah selain lebih menekankan pada bidang ketuhanan, juga memiliki karakteristik diantaranya dalam bidang pengetahuan, pembinaan, dan perencanaan. Berikutnya, saya akan menjelaskan materi tentang ujian dan rintangan dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Dalam menjalankan dakwanya, Rasulullah tidak hanya menemukan orang-orang yang mempercayai sekaligus masuk Islam, melainkan ada beberapa orang yang menolak dan menentang dengan hadirnya ajaran Islam ini. Salah satunya ialah kaum Quraisy. Adapun sebab-sebab kaum Quraisy menentang dakwah Rasulullah SAW, diantaranya karena mereka keberatan dengan adanya persamaan hak dan kedudukan antara semua orang. Mereka menolak adanya kehidupan setelah kematian. Mereka juga berat meninggalkan agama dan tradisi hidup masyarakat warisan leluhur mereka. Selain itu, mereka menentang keras dan berusaha menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Sebab Islam melarang menyembah berhala. Mengatasi tantangan dari kaum Quraisy, salah satu cara Nabi Muhammad SAW menyuruh 16 orang sahabatnya untuk pergi berhijrah ke Habasyah, karena raja di Habasyah memberikan keamanan yang menjaminkan. Substansi dakwah Rasulullah di Mekah dan tantangan serta ujian berat Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi kaum musyrikin di Mekah. Yang pertama, saya akan membacakan substansi dakwah Rasulullah di Mekah. 1. Keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam mengajarkan kepada kita bahwa pencipta dan pemelihara alam semesta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tempat bergantung bagi para makhluknya. Ia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, serta tiada Tuhan selain Allah, dan tidak ada pula yang menyamainya. Dari Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Di dalam akidah Islam, kita bisa tahu bahwa ada dua bentuk pengesaan Allah, yaitu yang pertama, Tauhid Rububiyah, yaitu pengesaan kepada Allah dalam arti kita meyakini bahwa pencipta alam raya seisinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, Tauhid Uluhiyah, yaitu pengesaan kepada Allah dalam arti kita tunduk, taat, dan pasrah kepadanya. Lalu yang kedua adalah hari kiamat dan kehidupan akhirat. Islam mengajarkan kepada kita bahwa kematian itu bukanlah akhir dari kehidupan, melainkan awal dari kehidupan yang panjang, yaitu kehidupan di alam kubur dan di alam akhirat. Manusia yang di dunianya sering beribadah, berbuat baik, giat beramal soleh, ia akan mendapatkan balasan yang menyenangkan di akhirat nanti, yaitu berupa surga dan dikurangi siksa kuburnya. Lalu bagaimana dengan sebaliknya? Kalau kita sering durhaka, berbuat dosa, lalu jahat kepada orang lain, kita akan mendapatkan siksa kubur dan akan masuk ke dalam neraka Allah yang penuh dengan siksaan. Lalu yang ketiga ada kesucian jiwa. Islam menyuruhkan umat manusia agar senantiasa berusaha menyucikan jiwanya, serta melarang keras untuk mengotorinya. Seseorang akan dianggap suci jiwanya apabila selama hidupnya ia senantiasa beriman dan bertakwa, serta meninggalkan perbuatan dosa. Dan dianggap mengotori jiwanya apabila durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan banyak berbuat dosa. Sungguh beruntung orang yang senantiasa memelihara kesucian jiwanya, dan alangkah ruginya orang yang mengotorinya. Dari Quran Surat Asy-Syams ayat 9-10. Lalu yang keempat ada persaudaraan dan persatuan. Persaudaraan mempunyai hubungan yang erat dengan persatuan. Bahkan persaudaraan adalah landasan bagi terwujudnya persatuan. Islam mengajarkan bahwa sesama orang beriman adalah bersaudara. Mereka dituntut untuk saling mencintai dan saling menyayangi di bawah naungan ridho ilahi. Rasulullah SAW bersabda, tidak dianggap beriman seseorang muslim di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Nasai. Selain itu, sesama umat Islam hendaknya kita saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan sekali-kali tolong menolong dalam dosa serta permusuhan. Jangan saling menganiaya dan jangan pula kita membiarkan saudara kita yang teraniaya tanpa diberikan pertolongan. Sedangkan umat Islam yang mampu disuruh untuk memberikan pertolongan kepada saudaranya yang duafa,
yakni para fakir miskin dan anak-anak yatim yang terlantar. Bisa dibaca pada Quran Surat Al-Ma'un ayat 1-7. Selanjutnya, saya akan membacakan tantangan dan ujian berat Nabi Muhammad SAW dari kaum musyrikin di Mekah. Disebutkan dalam sejumlah sirah nabawiyah, di awal kenabian Nabi Muhammad SAW terpaksa melakukan dakwanya secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Nabi Muhammad SAW lalu memulai dakwah dengan terang-terangan, dimulai dari keluarga terdekatnya, yakni kalangan Bani Hashim. Dakwah terang-terangan ini selalu mendapat pertentangan dari kaum Quraisy. Bahkan para pemuka Quraisy menuduh Nabi Muhammad gila dan sempat melemparkan kotoran ke tubuh Nabi, termasuk pamannya Abu Lahab dan Abu Jahal. Mereka pun melakukan segala cara untuk menolak dakwah Rasulullah dengan mencoba membunuhnya. Kaum Quraisy membujuk Abu Thalib dengan memberikan sejumlah uang tebusan untuk membiarkan Nabi Muhammad dibunuh. Abu Thalib pun memberitahu rencana kaum Quraisy ke para Bani Hashim dan mereka pun berupaya melindungi Rasulullah dari segala teror yang direncanakan. Kaum Quraisy pun juga diketahui memboikot segala jual beli, pernikahan, dan hubungan sosial dengan Bani Hashim sehingga mengakibatkan mereka kesulitan mendapatkan bahan pangan. Kaum Quraisy berharap dengan adanya pemboikotan tersebut bisa membuat Bani Hashim menyerahkan Rasulullah untuk dibunuh. Setelah pemboikotan, Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang selama ini melindungi dakwah Nabi SAW, yaitu istrinya Khadijah radhiyallahu anhu dan pamannya Abu Thalib. Setelah berbagai kesulitan yang dialami Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya di Mekah, turunlah perintah untuk hijrah ke Madinah. Lalu inilah yang bisa saya simpulkan dari cerita tantangan dakwah Rasulullah di Mekah tadi. Yang pertama, adanya ancaman teror, upaya pembunuhan, serta penghinaan terhadap perjuangan Nabi Muhammad beserta para sahabat. Lalu yang kedua, adanya pemboikotan terhadap umat Islam sehingga sangat menyengsarakan umat Islam. Lalu yang ketiga, masifnya provokasi dan fitnah terhadap umat Islam. Lalu yang keempat, banyaknya iming-iming yang sangat menggiurkan terhadap umat Islam seperti ditawari harta tahta wanita. Lalu yang kelima, Nabi Muhammad SAW mengalami tahun Amul Huzn, yaitu tahun duka cita di mana orang-orang yang Rasulullah sayang seperti paman beliau Abu Thalib dan istrinya Khadijah meninggal dunia. Strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah dan Haji Wada. Dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3-4 tahun di mana pada masa dakwah ini Rasulullah SAW menyuruh untuk masuk Islam orang-orang yang berada di lingkungan rumah tangganya sendiri dan kerabat serta sahabat dekatnya. Dakwah secara terang-terangan yang dimulai sejak tahun keempat dari kenabian Rasulullah, yakni setelah turunnya wahyu yang berisi perintah Rasulullah agar dakwah dilaksanakan secara terang-terangan. Muhammad berdakwah di Mekah selama 10 tahun. Dalam 10 tahun periode dakwah tersebut dibagi menjadi 2 metode. Pertama, metode Syria atau sembunyi-sembunyi. Selama 3 tahun pertama masa kenabian, dalam periode ini Abu Bakar, Utsman, beberapa sahabat lain, dan tentu saja Khadijah menjadi pengikut Nabi. Kedua, metode Riyah atau terang-terangan. Dakwah terang-terangan ini terjadi 1. Karena ada perintah Allah, dan 2. Masuknya Umar bin Khattab ke dalam Islam. 10 tahun yang berat itu akhirnya berakhir pada tahun dalam Islam. 10 tahun berat itu akhirnya berakhir pada tahun ke-10 manakala Muhammad kehilangan Abu Thalib, paman sekaligus pelindung sekaligus Khadijah. Dengan ketidakadaan kedua sosok tersebut sebagai pelindung Nabi, maka masyarakat kafir Quraisy berani mengidentifikasi Nabi dan pengikutnya dan berakhir dengan hijrah Nabi ke Madinah. Dalam periode ini, fokus dakwah lebih berfokus pada dakwah yang berkenan dengan tauhid atau keesaan Allah, kiamat, persaudaraan atau ukhuwah, serta kesucian jiwa. Haji Wada. Kisah Wada bermula ketika Nabi Muhammad SAW berangkat menunaikan ibadah haji bersama dengan istri-istrinya pada akhir tahun 10 Hijriah, 25 Zulhijjah. Beliau berangkat dari Madinah setelah menjalankan salat zuhur. Keberangkatan beliau diikuti oleh 90.000 hingga 114.000 jamaah dengan penuh kegembiraan serta keikhlasan hati. Mereka berangkat menuju tanah suci. Ketika sampai di Zulhulifah, tepatnya sebelum asar, Nabi dan juga seluruh kaum muslimin berhenti dan bersalam selama 1 hari. Kemudian pada esok harinya Nabi Muhammad SAW mengenakan pakaian ihram yang kemudian diikuti oleh kaum muslimin yang lain. Setelah 8 hari perjalanan, Nabi Muhammad beserta dengan kaum muslimin lainnya tiba di tanah suci Mekah. Beliau kemudian melakukan ibadat tawaf diikuti dengan sya'i di antara Safa dan juga Marwah. Kemudian pada 8 Zulhijjah Nabi Muhammad berangkat ke Mina
dan bermalam di sana. Baru setelah matahari terbit, Nabi Muhammad beserta dengan rombongannya berangkat menuju Arafah. Dan di sana Nabi Muhammad menyampaikan khutbahnya. Setelah khutbah, Nabi kemudian mencukur rambutnya dan berangkat menuju Mekah. Di Mekah, Nabi Muhammad melaksanakan tawaf ifdah dan juga salat zuhur. Di sana Nabi meminum air zam-zam dan kemudian kembali dan bermalam di Mina. Tanggal 10 Zulhijjah, tepatnya ketika matahari mulai ke barat, Nabi Muhammad melempar jumlah di jamarat. Di sini Nabi Muhammad kemudian kembali menyampaikan khutbahnya. Setelah dari Mina, Nabi Muhammad kemudian melaksanakan tawaf wada di Mekah dan melanjutkan perjalanan ke Madinah. Disinilah kemudian proses haji pertama sekaligus terakhir bagi Nabi Muhammad berakhir. Demikianlah kisah haji wada, haji perpisahan Nabi Muhammad dengan umatnya. Peristiwa ini menjadi momen di mana Nabi Muhammad bertemu dengan umatnya untuk yang terakhir kalinya. 3 bulan setelah peristiwa tersebut, Nabi Muhammad SAW wafat. Tentang keterkaitan antara substansi dan strategi dengan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW pada di Mekah. Nabi Muhammad berdakwah di Mekah. Tujuannya itu untuk agar masyarakat Mekah dapat meninggalkan jahiliyah dalam bidang agama, moral, dan hukum, sehingga mampu menjadi umat yang dapat meyakini ajaran Islam dan menjauhi larangan-larangannya. Pada dakwah ini itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam penyebaran Islam tersebut bahkan mempunyai substansi dan strategi dalam berdakwah. Hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah sesungguhnya ialah upaya cerdas beliau dalam membangun kekuatan dakwah yang lebih baik. Alasan Rasulullah SAW dalam berhijrah dari Mekah ke Madinah ini adalah adanya pemboikotan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy kepada Rasulullah dan para pengikutnya. Pemboikotan tersebut tertulis di atas kertas sahifah atau plakat yang digunakan di Ka'bah, dan tidak ada satupun orang yang akan dicabut sebelum Nabi Muhammad SAW.